Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semuanya, apa kabarnya pada pagi hari ini? Ya, mohon ketua kelas diserahkan kepada Bapak buku absen kehadiran kalian semuanya. Ya, bagus sekali karena hari ini kalian semuanya hadir semuanya. Karena pada hari ini kita akan belajar pembelajaran yang sangat penting. Anak-anakku semuanya, beberapa waktu yang lalu kalian sudah mengerjakan ujian atau penilaian akhir sumatif semester ganjil kelas 8. Dan di awal pembelajaran ini, Bapak sangat berharap pada kalian semuanya sudah mampu mengetahui semua, syukur-syukur semua jawaban dari soal-soal penilaian sumatif semester ganjil kemarin. Karena dengan kalian mengetahui jawaban atas soal-soal ujian sumatif akhir semester ganjil kemarin, kalian akan mudah dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia di semester 2 ini. Mumpung masih di awal semester 2, mari kita bersama-sama menelaah kembali soal, terutama soal yang paling sulit ya, ada pada soal uraian atau esai, ya kan? Ya, anak-anakku semuanya, perhatikan dengan baik kembali ya. Ini Bapak bagikan kepada kalian lembar soal ujian penilaian sumatif akhir semester ganjil kemarin. Masih ingat ini punya siapa lembar yang ini? Ya, dibagikan. Tolong ketua kelas dibagi, bantu Bapak membagikan kepada teman-temannya. Nah, itu semuanya ya, Nak ya. Itu adalah soal penilaian sumatif akhir semester ganjil yang kalian kerjakan beberapa waktu yang lalu. Anak-anakku semuanya, soal yang ada di hadapan kalian itu sebenarnya sudah kalian pelajari satu semester yang lalu semuanya. Dan Bapak masih ingat saat mengajarkan satu persatu soal yang ada di hadapan yang kalian pegang masing-masing ya. Bapak masih ingat. Dan sebagian dari kalian pasti mencatatnya. Kecuali yang tidur pasti nggak nyatat. Ya, oleh karena itu anak-anakku semuanya, coba kalian perhatikan dari nomor 41 sampai nomor 45. Nah, di sana kalian kalau yang jeli pasti langsung bisa menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang ada pada soal penilaian sumatif akhir semester ganjil kelas 8. Nah, anak-anak semuanya, di soal itu sebenarnya ada banyak sekali cara untuk menemukan jawabannya, baik melalui jembatan keledai maupun dari proses kalian belajar sendiri. Masih ingat ya jembatan keledai? Nah, jembatan keledai itu kalian ya bukan cap-cip-cup ya, bukan cap-cip-cup, tetapi kalian mencocokkan yang paling tepat jawaban sebelumnya dengan jawaban atau soal sebelumnya dengan soal yang sedang kalian cari jawabannya. Nah, misalnya
nomor 41. Itu kan ada puisi yang bunyinya langit jingga merona senyum, semburat cahaya berpadu lirih, mimpi-mimpi masih tergantung di ranting-ranting harapan bersih. Langkah-langkah kecil menapak menggapai esok yang lebih terang. Meski semalam hujan menitik, pagi tetap datang riang. Nah, anak-anakku semuanya, coba kalian Bapak kasih tahu cara agar kalian mampu menjawab pertanyaan demi pertanyaan pada soal nomor 41 itu. Kan ada 2 pertanyaannya. Yang pertama, tuliskan 2 majas yang terdapat dalam puisi dan berikan contohnya. Mudah sekali ya. Apalagi yang nggak tidur, pasti lebih mudah lagi. Anak-anakku semuanya, perhatikan puisi yang barusan Bapak bacakan ya. Nah, majas di dalam puisi yang ada di soal nomor 41 ini itu banyak sekali sebenarnya, tetapi Bapak kasih keringanan lah pada kalian. Cukup sebutkan 2 saja. 2 majas yang ada pada puisi yang barusan Bapak baca. Puisinya judulnya Senja di Ujung Hari ya nak, karya Ananda Putra. Nah, anak-anakku semuanya, coba kalian buka kembali buku cetak kalian, ya, buku bupenanya, bupena bahasa Indonesia. Coba dibuka pada halaman ke-20. Ya, di halaman ke-20 itu anak-anakku semuanya ada penjelasan tentang majas. Ada berapa majas? Ada banyak sekali majas ya. Di sana ada 12 majas. Ya, coba dibaca satu persatu dan dicocokkan dengan bait demi bait atau larik demi larik setiap puisi yang ada di soal dengan contoh dari majas yang ada di buku cetak kalian, dicocokkan. Mana yang paling cocok berarti itu adalah majas yang terdapat dalam puisi tersebut. Nah, bisa ya mencocokkannya ya. Nah, contohnya langit jingga merona senyum. Kira-kira itu majas apa, nak? Ya, benar sekali. Itu majas personifikasi. Karena langit diibaratkan sedang tersenyum. Nah, itu satu. Yang kedua, perhatikan di halaman nomor 20 buku bepenanya. Yang kedua, misalnya Bapak ambil di larik. Nah, ini di ranting-ranting harapan bersih. Di ranting-ranting harapan bersih. Kira-kira itu menggunakan majas apa? Nggak ada yang tahu? Nah, Bapak kasih tahu. Itu adalah majas metafora. Majas metafora. Yang artinya ranting harapan sebagai lambang cita-cita yang masih tumbuh. Tuh, sesuaikan dengan contoh yang ada di buku Bupena, contoh dari majas metafora dan majas personifikasi. Itu contohnya ya. Contohnya, nanti kalian bisa menemukan semua jawaban yang ada di soal ujian penilaian sumatif akhir semester ganjil ini, itu semuanya ada di
buku pulpena. Ya, baiklah anak-anakku semuanya, setelah ini coba kalian membentuk kelompok diskusi ya. Tujuannya adalah agar kalian melatih kerjasama dalam memecahkan masalah untuk menemukan kunci jawaban yang Bapak tugaskan kepada kalian. Baiklah ya, karena di kelas ini ada berapa baris? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris ya. Masing-masing baris adalah kelompok ya. Jadi satu ini baris pertama, kelompok 1, baris kedua, kelompok 2, dan seterusnya sampai keempat ya. Ketua kelas, ketua kelompoknya nanti menunjuk yang hendak presentasi ke depan. Langsung saja ya. Ketua kelompok sudah ditentukan? Ya, bagus. Kalau sudah ditentukan langsung ketua kelompok menunjuk anggotanya untuk menjadi sekretaris yang menulis dan yang bertugas presentasi langsung disiapkan. Yang lain sebagai kontributor ya. Kontributor, tapi sebagai kontributor jangan diam saja. Ikut bekerja. Pak Ketua kelompok yang mengomandoi, yang menjadi komandan, bisa memastikan semua anggota kelompoknya untuk bekerja, mencari lembar demi lembar di buku cetak jawaban atas soal uraian ujian penilaian sumatif akhir semester ganjil ini. Silakan dikerjakan. Ya, baiklah anak-anakku semuanya, kalian sudah melakukan diskusi, pasti sudah menemukan jawabannya ya. Jawabannya sangatlah mudah karena sudah ada semuanya di buku cetak yang kalian miliki. Yang tidur, tolong dibangunkan itu yang tidur. Anak-anakku semuanya, perhatikan, salah satu dari kelompok diskusi akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Tolong disampaikan hasil diskusinya, terutama soal dan jawaban serta sumber referensi. Kalian mendapatkan jawabannya itu di halaman nomor berapa, subbab apa. Terutama ya, jawaban soal nomor 42, 43, 44, dan 45 pas sekali. Dan nanti kelompok yang lain boleh menanggapi jika jawaban kelompok nomor 1 atau nomor 2 yang akan maju pertama ini ada kesalahan atau kekeliruan. Boleh untuk menginstruksi. Ya, bagus sekali anak-anakku semuanya. Kalian sudah melakukan presentasi hasil diskusi dengan baik. Nah, kalian semuanya ternyata memiliki bakat ya, bakat untuk menjadi seorang presentator gitu. Meskipun tidur, tetapi banyak yang memahami soal dan perintah dari tugas yang Bapak berikan kepada kalian. Anak-anakku semuanya, karena semua kelompok sudah maju satu persatu ya, untuk mengerjakan diskusi, presentasi diskusi, maka setelah ini Bapak mau bertanya kepada kalian. Adakah di antara kalian yang masih bingung terkait dengan soal uraian ujian penilaian sumatif akhir semester ganjil ini? Ada yang masih bingung? Baiklah, kalau sudah tidak ada yang bingung, Bapak sangat senang pada kalian. Ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Ya, bagus sekali, pertanyaan yang sangat bagus. Itu mudah-mudahan nanti bisa kita pelajari lagi di kesempatan mendatang. Anak-anakku semuanya, sampailah kita di akhir pembelajaran pada siang hari ini. Anak-anak semuanya, Bapak akan sedikit merefleksikan atau menyimpulkan apa yang barusan kita pelajari. Anak-anak semuanya, hari ini kita semua telah mempelajari jawaban dari soal penilaian sumatif semester ganjil kelas 8 mata pelajaran bahasa Indonesia.
kita semua merasa bahwa pembelajaran hari ini sangat bermanfaat karena kita semua dapat memahami cara menemukan kunci jawaban atas pertanyaan soal esai dengan baik dan benar. Anak-anakku semuanya, melalui diskusi kelompok, kita semua dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah dan menemukan kunci jawaban atas soal esai. Ya, meskipun di tengah-tengah kegiatan diskusi masih ada sebagian kita yang tidur, mainan, atau tidak konsentrasi, tetapi kita semua dapat mempresentasikan hasil diskusi kita dan mendapatkan apresiasi atau nilai yang baik. Anak-anakku semuanya, kita semua menyadari ya bahwa memahami jawaban dari soal penilaian akhir sumatif semester ganjil kelas 8 sangat penting untuk meningkatkan pemahaman kita semua tentang materi bahasa Indonesia. Dengan memahami jawaban yang benar, kita semua dapat meningkatkan kemampuan kita semua dalam menjawab soal esai dan memahami materi bahasa Indonesia dengan lebih baik. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua pada hari ini memperoleh kemudahan untuk melanjutkan pembelajaran yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan lafadz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Walahir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.